Bab 56. Penangkapan Bimo. Saat ini Bimo sedang membaca dan mengecek dokumen-dokumen penting yang harus dia tanda tangani. Tiba-tiba asisten pribadinya masuk ke ruangan dan menyampaikan bahwa Bimo sedang ditunggu para dewan direksi karena ada meeting dadakan. "Saya disuruh Pak Eko untuk menyampaikan berita ini kepada Anda," ucap sang asisten. Kedua alis Bimo mengerut saling bertautan dengan mata tajam menatap tajam lawan bicaranya. "Kenapa mereka tidak memberitahuku terlebih dahulu?" tanya Bimo serius. "Meetingnya berlangsung sekitar 15 menitan lagi," jelas sang asisten sopan. Bimo berjalan dengan tergesa menuju ke ruang meeting diikuti oleh asisten pribadinya. Di ruangan itu sudah menunggu orang-orang penting di perusahaannya, termasuk juga Jenny. Suasana bergemuruh dengan suara para dewan direksi yang sedang membicarakan sesuatu satu sama lainnya. Seketika hening begitu melihat Bimo tiba. "Sebenarnya ada masalah apa sehingga kalian tiba-tiba mengadakan meeting?" tanya Bimo membuka pembicaraan. "Kami menemukan informasi tentang kasus penyelewengan dana perusahaan di sini. Apa kau sudah mendengarnya?" tanya Pak Eko kepada Bimo. Bimo terdiam sejenak. Dia mengitarkan pandangan ke semua orang yang ada di ruangan itu sekarang, hingga tatapannya berhenti tepat kepada Jenny. "Apa itu benar? Kalau ada, saya akan menindak orang tersebut dengan tegas," jawab Bimo tenang. "Orang itu Anda, Pak Bimo. Anda diduga telah menyelewengkan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi," ucap salah seorang dewan direksi. "Ya, benar. Kami sekarang minta klarifikasi kepada Pak Bimo." Pak Eko ikut menimpali. "Informasi itu tidak bisa dipercaya. Saya harap kalian semua tidak terpengaruh dengan berita miring tersebut," ucap Bimo, masih bisa bersikap tenang. Jenny yang dari tadi mencoba diam akhirnya ikut angkat bicara. "Apa Anda yakin semuanya baik-baik saja?" tanya Jenny dengan serius. "Tentu, semua berjalan dengan baik sejauh ini," jawab Bimo penuh percaya diri. Jenny tersenyum simpul sebelum akhirnya memberikan dokumen yang sudah dia persiapkan kepada Bimo. "Apa ini?" tanya Bimo. Bimo menatap wajah Jenny sembari menerima dokumen tersebut dengan terheran. "Lihat saja," sahut Jenny datar. Kedua mata Bimo membesar saat membaca dokumen itu. Rahang Bimo mengeras sembari membuka lembar demi lembar halaman dalam dokumen tersebut. Bukti-bukti penyelewengan dana perusahaan yang dia lakukan ada di dokumen itu. Sudah direkap secara terperinci dan sangat jelas. Brak! Bimo melempar dokumen tersebut di atas meja di depannya dengan kasar. "Ini semua bohong. Aku tidak pernah melakukan semua ini. Pasti ada yang ingin memfitnahku di sini," ujar Bimo dengan mata memerah karena emosi. Matanya menatap tajam wajah Jenny dengan sorot menyala-nyala. Namun
Jenny sama sekali tidak merasa gentar karena ada di jalan yang benar. "Kau pasti sengaja memalsukan data di sini untuk memfitnahku," ucap Bimo sambil menunjuk arah Jenny. "Kau melakukannya karena ingin membalas dendam kepadaku, kan?" geram Bimo lagi dengan napas memburu. Tak terima dituduh seperti itu, Jenny pun melakukan pembelaan dengan tanpa rasa takut. "Untuk apa aku memfitnahmu? Kita di sini berbicara berdasarkan bukti yang ada," jawab Jenny tegas. "Dan lagi, jangan pernah samakan aku dengan kau yang dulu pernah mengkhianatiku untuk merebut perusahaan ini," ucap Jenny lagi emosi. "Kami menuntut penjelasan atas semua ini dan ingin pertanggungjawaban dari Anda, Pak Bimo," ujar Pak Eko menyahuti. "Kalian semua pasti bersekongkol untuk menjatuhkan nama baikku," sahut Bimo sinis. "Kami berbicara seperti ini karena bukti sudah jelas kau menggelapkan dana perusahaan hingga jumlah yang sangat fantastis," ucap salah satu dewan direksi. Bimo nampak mulai terlihat pucat pasi dan panik saat dicerca pertanyaan-pertanyaan mengenai kasusnya di perusahaan. "Kalian semua jangan percaya. Wanita ini tidak pantas untuk dipercaya karena dia hanyalah seorang pengkhianat," tegasnya lagi. Jenny sudah tidak tahan lagi. Dia mengambil flash disk di dalam tasnya, lalu langsung menghubungkannya dengan laptop. "Dia juga telah memalsukan surat kuasa papa saya demi mendapatkan kucuran saham tertinggi di perusahaan kita ini," jelas Jenny. Dia memperlihatkan bukti video yang terekam dalam layar komputernya kepada semua orang yang ada di sana. Bimo tertegun. Semakin tak bisa mengelak dari tuduhan yang dilakukan oleh Jenny. Baru saja dia ingin menyerang Jenny, namun niatnya tertahan saat tiba-tiba saja beberapa polisi memasuki ruangan meeting. "Saudara Bimo, Anda kami tahan atas tuduhan dugaan penjualan anak-anak di bawah umur." Salah satu polisi itu menunjukkan surat kuasa dari atasannya untuk menangkap Bimo dan membawanya ke kantor polisi. Seketika itu seluruh penghuni ruang meeting langsung terkejut atas penangkapan Bimo saat ini. "Kalian tidak bisa menuduhku sembarangan. Lepaskan aku!" teriak Bimo sembari memberontak berusaha melarikan diri. "Sebaiknya Anda bicarakan semuanya nanti saja di kantor polisi," tegas polisi itu sembari mendorong Bimo agar menurut ikut bersama mereka. Tajam tatapan mata Bimo menatap wajah Jenny seperti ingin menerkam hidup-hidup. "Jangan senang dulu, aku pasti akan membalasmu." Berita penangkapan Bimo sudah tersebar ke seluruh media tak terbendung lagi. Bimo berjalan gontai dengan pandangan lurus ke depan, tak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia diapit oleh polisi yang menjaganya dari pihak yang mungkin akan main hakim sendiri. "Pak Bimo, apa benar selama ini kau terlibat perdagangan gadis-gadis remaja?" tanya seorang wartawan yang sudah menunggunya di depan gedung. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memenuhi pendengaran Bimo, namun tak ada satupun dari pertanyaan tersebut yang dia jawab. Mereka kini beralih mengejar Jenny yang baru saja keluar dari gedung bersama dengan para dewan direksi yang baru saja membubarkan diri selepas penangkapan Bimo. "Nona Jenny,
Bagaimana menurutmu tentang berita ini? Bagaimana nasib para korban sekarang? Dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Tanya salah satu wartawan. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak bisa Jenny jawab satu persatu. Benar, saya memang mantan istrinya, tapi saya tidak mengetahui apapun tentang semua yang terjadi kepada mantan suami saya sekarang, jawab Jenny tenang. Dia berjalan sembari menghindari kerumunan para wartawan. Sesekali Jenny menjawab sembari terus berjalan, berusaha keluar dari kerumunan. Fadli langsung turun dari mobilnya dan bergegas menghampiri Jenny yang sedang dikerumuni oleh para wartawan. Dengan sigap, pria itu menutup kepala istrinya dengan jas miliknya, lalu membawa Jenny pergi dari sana secepat mungkin.